Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa. pokoknya pokoknya Iman dan takwa. pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, yang hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah, yang hormati Sekjen PBNW Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 November ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, kita bisa mengadakan acara peletakan batu pertama auditorium Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid yang bertempat di Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Watan Lombok Timur. Alhamdulillah, semoga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Amin. Apalagi di tengah-tengah kita datang Bapak Gubernur ya, pertama kali Gubernur Nusa Tenggara Barat hadir di Anjani. Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Abdul Majid. Seperti istilah kita, Anjani ini tidak pernah dikunjungi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ini pertama kali ya, bukan 10 tahun, mungkin lebih tidak pernah. Istilahnya pembangunan di sini kita bangun dengan jerih payah kita sendiri. Semoga sekarang ada perhatian dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten juga. Oke. Ya. Bapak Ipul suruh maju. Mahasiswa kami di Institut Agama Islam 1950 mahasiswa. Alhamdulillah setiap tahun tidak pernah berkurang, tapi selalu bertambah. Dan auditorium ini niat kami hadiahkan kepada Umuna, karena beliau yang membangun pondok pesantren ini dari nol. Sejak terjadi pancor kelabu, pondok pesantren ini ada. Alhamdulillah kami bisa membangun semua berkat kegigihan beliau melanjutkan estafet perjuangan ayahanda beliau, Nini Daya tercinta Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah ya. Biaya auditorium ya perlu kita sampaikan, kita fair karena saya tidak suka berbicara tertutup, 7,7 miliar ya auditoriumnya saja. Rencana di lantai dasar penambahan kelas, karena sekarang terus terang kami lebih kurang 10 kelas dengan mahasiswa yang bertambah. Institut Agama Islam kurang 10 kelas, makanya kami berusaha lantai dasar ini tetap cepat jadi untuk penambahan kelas. Di lantai 2 di situ auditorium ukurannya 45 kali 22 meter. Ya semoga bermanfaat bukan untuk institut, cuma untuk organisasi juga. Ya saya tidak panjang lebar. Semoga nanti dari sambutan Pak Gubernur membawa berkah untuk Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah MSc kami haturkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bunda yang kami muliakan, Tuan Guru yang kami cintai, Rektor kampus yang kita cintai ini, sahabat saya Pak Sekjen, para Tuan Guru, orang tua kami, adik-adik yang saya cintai. Seperti biasa, saya tidak akan sambutan panjang-panjang, paling lama 5 menit. Karena Tuan Guru, menurut ilmu komunikasi zaman now, jadi kalau kita diberikan kesempatan ceramah atau kasih sambutan, usahakan sambutan jangan panjang-panjang. Paling lama sambutan itu 5 menit. Karena apabila lebih dari 5 menit, apalagi isi sambutannya kurang menarik, biasanya audiens atau yang mendengar akan segera lihat HP-nya. Jadi kalau ada adik-adik mulai lihat HP, itu indikasi buat saya untuk segera berhenti untuk bicara. Tentu saya senang sekali hadir di kampus, karena memang dunia saya ini dunia kampus. Jadi kedatangan saya hari ini atas undangan Tuan Guru secara khusus memberikan kesan yang dalam buat saya. Mudah-mudahan ini bukan kedatangan yang pertama dan terakhir. Saya sendiri punya 4 kampus. 1 di Jakarta, 3 di Sumbawa. Bahkan, jadi dunia perguruan tinggi ini bukan dunia yang baru buat saya. Di Jakarta kami punya TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di Pulau Sumbawa kita juga punya TK sampai akademi, institut juga universitas. Jadi saya senang sekali Tuan Guru kalau diajak berpikir, berkontribusi tentang bagaimana memajukan kampus yang kita cintai ini. Mungkin adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ada juga yang banyak belum mengenal saya. Boleh saya memperkenalkan diri juga ya? Saya sering dipanggil Dr. Zul. Saya 3 periode menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Sama dengan Pak Gede Samsul dulu masuk DPR. Jadi saya tetangga Pak Gede Samsul dari PBR, juga Tuan Guru Bajang Zaidul Majid dari PBB. Nah, rumah saya di tengah-tengah antara keduanya waktu itu. Jadi sering mendengar banyak di Kalibata karena saya tetangga yang baik buat kedua sahabat akrab saya ini. Saya mungkin satu-satunya orang NTB yang pernah jadi Ketua Senat Universitas di Indonesia, Senat Mahasiswa Universitas Indonesia. Bahkan saya mungkin satu-satunya orang NTB yang pernah jadi calon gubernur di provinsi lain. Banten. Tahun 2006 saya jadi calon gubernur di Banten karena dapil saya bukan NTB, dapil saya Banten. Saya menjadi calon gubernur termuda di Indonesia dan waktu itu menjadi sangat terkenal di Indonesia bukan karena kemudaannya, tapi karena wakil gubernur saya waktu itu namanya Hajah Marissa Haque. Marissa Haque ini salah satu artis yang sangat terkenal di zamannya. Oleh karena itu, saya pulang ke NTB ini agak unik juga. Bukan termasuk rendah hati, saya sering berdiskusi dengan Tuan Guru, tapi betul-betul karena ingin berkontribusi pada daerah yang kita cintai ini. Tapi saya kerap dapat pertanyaan ini, Pak Dr. Zul, orang Banten, kenapa kita harus memilihnya jadi gubernur di NTB ini? Padahal sebenarnya saya born and bred di Sumbawa, saya asli dari Sumbawa Besar. Jadi TK lahir saya di Sumbawa, SD saya di Sumbawa juga, SMP di Sumbawa, tapi SMA saya di Australia. Saya SMA di satu kota kecil namanya Alice Springs di Saddleton Secondary College. Kemudian saya kuliah di Fakultas Ekonomi di UI di Salemba, kemudian jadi dosen di sana. Setelah itu saya kuliah di Jepang, di Comparative Industrial System di Sofia University di Tokyo. Kemudian saya kuliah lagi di Institute for New Technology di Netherlands, di Belanda.
kemudian kuliah lagi di Lund University di Sweden, di Swedia, berbatasan dengan Denmark, Copenhagen, kemudian 5 tahun di Inggris, dan terakhir di Harvard University di Amerika Serikat. Jadi kemudian balik ke Jakarta jadi dosen, terus menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Kenapa saya cerita tentang background berpendidikan di luar negeri ini? Karena kami ketika menjadi gubernur ini punya cita-cita mengirimkan lebih banyak anak muda Nusa Tenggara Barat belajar di luar negeri. Kami berkeinginan mengirimkan setidaknya 1.000 anak muda setiap tahun untuk belajar di luar negeri. Ini bukan ingin gaya-gayaan. Ini bukan karena quality dari pendidikan tinggi di dalam negeri kurang baik. Tapi ketika anak NTB ini dikirim ke Jakarta, kadang-kadang yang muncul adalah ketua mahasiswa asal Lombok, ketua mahasiswa asal Bima, atau ketua mahasiswa asal Sumbawa. Tapi once they are able to be sent ke luar negeri, biasanya anak-anak muda NTB ini tidak lagi melekatkan identitas primordialistiknya, tapi mereka akan bergelora di dalam dadanya semangat bangga menjadi pemuda dan pemimpin Indonesia. Saya ingin membayangkan satu saat, karena anak NTB ini luar biasa, baru saja Tuan Guru kami mengirimkan puluhan anak Nusa Tenggara Barat ke Polandia. Karena rata-rata anak NTB ini kalau dikirim ke luar negeri itu paling sial dia jadi ketua pengajian. Karena rata-rata dibandingkan, mohon maaf, dengan saudara-saudara kita di Jawa, makhraj baca Qur'annya bagus, minimal dia kalau di luar negeri itu bisa azan dan jadi imam di masjid. Pengalaman saya adik-adik di Belanda, saya kadang-kadang tidak perlu bayar makanan karena bisa azan di masjid. Jadi insya Allah Tuan Guru, saya berani jamin kalau ada anak dari Institut Agama Islam dari tempat kita ini ke luar negeri, insya Allah tidak akan menderita hidup di luar negeri. Ada teman saya, sama-sama dosen di Fakultas Ekonomi di UI, dia belajar dapat beasiswa 3 tahun di Boulder di Colorado. Tapi ternyata dia menghabiskan lebih dari 15 tahun tinggal di sana bersama istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia jadi pengurus masjid di Boulder di Colorado itu. Ketika beasiswanya habis 3 tahun, ternyata tahun berikutnya dia memperoleh uang zakat mal dari jamaah masjidnya lebih besar dari beasiswa yang diterima pemerintah Republik Indonesia. Karena orang di luar negeri itu bukan hanya ada zakat fitrahnya, tapi zakat mal dan lain sebagainya. Insya Allah kalau anak-anak Nusa Tenggara Barat ini keluar negeri, meramaikan masjid-masjid yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, di Jepang, dan lain sebagainya, akan indah wajah Islam di mata dunia di masa yang akan datang. Kenapa saya begitu bersemangat mengirimkan anak muda ini? Makanya mudah-mudahan Februari ini kita akan kirim lagi, mudah-mudahan Tuan Guru ada minimal 5 atau 10 orang dari sini. Kita berikan scholarship, beasiswa untuk di luar negeri. Karena sering saya mengalami orang Barat itu kadang-kadang sama Islam itu sangat tidak bersahabat. Karena mungkin para Tuan Guru tahu orang Arab ini kalau di Eropa keras-keras Pak. Tapi kalau orang Indonesia biasanya lembut, sama Pakistan oke, sama Arab oke, sama Barat oke, dan lain sebagainya. Saya punya bayangan, insya Allah dalam 10-15 tahun akan banyak anak-anak Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Pulau Sumbawa yang menjadi pemimpin mahasiswa Islam di seluruh dunia di masa yang akan datang. Kalau 1.000 orang tiap tahun kita mengirimkan mahasiswa kita, apakah 1.000 orang ini kita harapkan pulang ke Lombok, pulang ke Sumbawa, pulang ke NTB? Menurut saya jangan. Di antara ribuan yang kita kirim ini, yang pulang ke kampung kita ini ya tidak lebih dari 10% lah. Biarlah yang 90% ini dengan international exposure yang bagus dan capability yang hebat pulang ke Jakarta dengan pengalaman internasional, dengan degree yang hebat, dengan kemampuan pergaulan yang luar biasa, sehingga saya membayangkan 15-20 tahun yang akan datang, siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, hampir semua eselon 1 di seluruh departemen di Republik Indonesia ini pasti ada anak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Kalau perjuangan kita mengirimkan anak-anak NTB ini hebat ini ke luar negeri lancar, saya bisa membayangkan 15-20 tahun yang akan datang, apapun partainya, apapun fraksinya, apapun komisinya, pasti ada anak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan ketika tokoh-tokoh hebat Indonesia berasal dari sini, bantuan, harapan akan lebih banyak dicurahkan pada kampung halamannya. Orang NTB itu apapun jabatannya, sehebat apapun kekuasaannya, tidak pernah akan melupakan daerah asalnya. Oleh karena itu, adik-adik yang kini duduk bersimpuh di atas tanah, camkan nasihat saya ini. Belajar yang baik, perkuat bahasa asingnya. Satu saat, Anda bukan hanya bisa menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat, bahkan Anda pun bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Tuan Guru, Pak Sekjen, saya sangat senang untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi membangun auditorium untuk Umi yang kita cintai. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur